Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara live dalam acara KPDI kali ini karena sesuatu dan lain hal terjadi. Tadi pagi ada kejadian, jadi internet mati. Sampai saat ini belum hidup dan saya juga kebingungan. Akhirnya saya ngungsi ke perpustakaan untuk melakukan perekaman video ini untuk melakukan presentasi menunaikan kewajiban saya untuk presentasi di acara KPDI kali ini. Izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait dengan riset yang saya lakukan beberapa bulan ini. Jadi riset saya adalah tentang analisis produk. Jadi analisis produk menggunakan Natural Language Processing terkait dengan buku audio sebagai layanan inklusif, studi kasus pada aplikasi Audible dan audiobooks di Amerika. Nama saya adalah Irhamni. Saat ini saya adalah mahasiswa PhD di University of North Texas, tempatnya Pak Ida Fajar. Kalau Pak Ida Fajar ambil Information Science, saya kebetulan ngambil Data Science. Jadi beda konsentrasi, tapi satu guru satu ilmu. Oke, saat ini saya bekerja di Sycamore Libraries as a part-time librarian untuk Government Data Assistance di University of North Texas. Saya kira saya langsung aja supaya mempersingkat waktu. Jadi kita semua tahu bahwa revolusi penerbitan varian buku itu udah banyak. Salah satunya adalah buku audio. Buku audio adalah produk audio yang menggunakan alat bantu seperti komputer, telepon seluler, cakram optik, dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin cloud computing atau teknologi berbasis awan yang memang sangat varian bentuknya. Jadi sudah berbagai macam multi format, walaupun itu dalam bentuk audio. Nah, ini adalah buku audio di Indonesia versus buku audio di Amerika. Kenapa saya nggak ngambil di Indonesia aja? Karena buku audio di Indonesia masih agak sulit ditemui. Saat ini produk berbasis audio masih didominasi oleh musik dan podcast. Jadi belum ada buku murni di Indonesia, buku audio ya. Kemudian namun di Amerika saat ini buku audio adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Tahun 2019 dia menyumbang 24% atau seperempat dari industri penerbitan nasional. Dan ini saat ini menjadi semacam tren penggunaan buku digital. Nah, berangkat dari sana sebenarnya saya pengen melihat sebenarnya bagaimana sih pangsa pasar menanggapi buku aplikasi audio ini atau audiobook ini, kemudian topik apa yang sekiranya mendominasi percakapan review aplikasi audio seperti apa, dan kemudian permasalahan yang dihadapi aplikasi buku audio. Jadi tiga, berangkat dari situ saya coba untuk melakukan riset terkait dengan masalah buku audio sebagai produk. Dan inilah tinjauan literatur, saya kira saya nggak usah langsung banyak ke sini, karena memang sudah saya jelaskan, namun ada buku audio sebagai koleksi perpustakaan ini saya kira cukup penting. 2009 itu hanya 46% yang memiliki koleksi audio buku perpustakaan di perpustakaan, tapi 2017 hampir 93%. Dan market share-nya itu lumayan gede, 15 sampai 45 tahun dengan 73% menggunakan smartphone. Jadi dalam jangka waktu hampir 9 tahun, hampir 9-8 tahun, itu marketnya udah hampir 2 kali lipat, dan ini cukup pangsa pasar besar sebenarnya. Nah, metodologi yang kami pakai adalah dari mulai data scraping, pencarian data, data cleaning, kemudian fase kedua adalah sentiment analysis dan polarity analysis, fase tiga adalah topic modeling dan data interpretations atau interpretasi data. Jadi metodologi penelitian ini sebenarnya nggak baru. Ini metodologi penelitian lama, cuman pakai tools-nya aja yang berbeda saat ini. Jadi yang saya lakukan adalah web scraping. Saya mengambil data dari atau text mining dari sebuah website. Dalam hal ini saya ngambil dari review-nya aplikasi audiobook dan Audible. Kemudian setelah itu saya data cleaning. Ini lumayan proses yang lumayan ruwet. Sebenarnya nggak ruwet sih, cuman tools-nya itu aja yang agak susah karena kita harus melakukan yang namanya pemilihan kata mana yang ini.
Dan itu pun masih ada noise-nya, nanti kita sama-sama kayak kita lihat. Proses pembersihan data dari noise dan gangguan dalam hal ini kata henti atau stop word. Dalam hal ini kami menggunakan bahasa Inggris, jadi kami menggunakan yang namanya bidirectional encoder representation of from transformer algorithm yang sudah dilatih. Jadi saya melakukan yang namanya pre-train model, pakai pre-train model itu lumayan banyak, jadi pilihan juga lumayan banyak. Dan saya pakai yang Distilbert. Jadi untuk sentiment analysis juga saya pakai Distilbert pipeline dengan akurasi 92%. Jadi memang NLP sekarang hampir di atas 90% sih gitu. Kemudian saya juga melakukan topic modeling pakai latent direct allocations. Jadi kita bisa memprediksi kata-kata apa aja yang memang ada dan bisa menjadi tema dominan dalam sebuah percakapan. Dan setelah itu saya melakukan data interpretasi berdasarkan thematic analysis. Jadi riset ini adalah riset yang kami lakukan sebagai data analytics atau data scientist yang dilakukan di kampus. Jadi berdasarkan itu kami melihat bahwa ada 20.000 data dari Audible itu lumayan positif. Kemudian di audiobook juga positif. Jadi memang pangsa pasar menanggapi aplikasi buku audio secara positif. Trennya positif. Lalu kemudian bagaimana dari segi polarity dan subjectivity. Jadi dari polarity itu kita melihat bagaimana sih sebenarnya netizen dalam pengguna itu menanggapinya, dan subjektivitasnya itu seperti apa. Jadi subjektivitas itu kalau dalam bahasa Indonesia sejauh mana sih dia senang banget atau benci banget gitu. Jadi subjectivity ya seperti itu gitu loh. Jadi kalau polarity itu negatif banget, positif banget. Jadi kalau subjectivity itu ya semacam kayak penilaian lah gitu loh. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa polarity-nya adalah 0,35 dari skala -1 sampai dengan 1, berarti memang positif ya. Ini juga 0,38 subjectivity-nya, polarity-nya, dan subjectivity-nya itu 0,45, dan subjectivity-nya yang untuk audiobook 0,59. Nah, jadi masih wajar lah. Jadi nggak terlalu benci-benci amat, nggak terlalu senang-senang amat. Jadi ya biasa aja gitu loh. Tapi kalau kita pakai Twitter, itu lain lagi. Silakan tanya Pak Ismail Fahmi kalau untuk masalah itu. Beliau lebih ahli. Jadi topik yang mendominasi berdasarkan keywords yang keluar itu, ini yang positif ya. Yang positif ini saya ambil yang mendominasi. Ini yang positif dan negatif. Karena lebih banyak yang positif, maka yang keluar itu ya bagus-bagus. Jadi misalnya download, endorse, service, kemudian user, start, doesn't work, library. Jadi ini masih umum. Jadi memang terdapat dua parameter koherensi yang layak dijadikan referensi utama. Jadi ada dua subscriber. Jadi ada dua hal yang memang dua topik utama yang bisa diambil dalam. Jadi kalau LDA itu jadi nanti ada banyak topik, ada banyak koherensi, makin banyak makin susah untuk kita mengenali topik apa itu gitu. Jadi saya batasi hanya dua karena memang yang kita cari memang hanya dua gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi memang di atas 90 berarti distribusi perkata dalam ulasan banyak mengandung kata sebagai dalam tabel 1. Jadi memang distribusi keyword dalam dua topik ini adalah seperti ini gitu. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan? Nah, disinilah saya mengambil ulasan negatif karena saya nggak kenapa kalau ulasan negatif berarti kan punya masalah gitu. Jadi berdasarkan ini dua kata kunci adalah download yang paling banyak itu, kemudian kata-kata seperti service, subscription, credit, cancel, fee, free adalah kata-kata yang terkait dengan manajemen aplikasi, dan kata-kata download dan lain sebagainya terkait dengan konten. Jadi ini adalah kata-kata terkait dengan konten dan ini terkait dengan kata-kata dengan aplikasi. Jadi dari sini kita bisa dua. Jadi memang ini keterbatasan tools atau mesin yang saya lakukan karena memang tools-nya ini adalah pre-trained, jadi memang sudah terlatih. Dan kelemahan-kelemahannya adalah saya nggak kita bicara aja. Kelemahan-kelemahannya memang kalau pakai mesin kita banyak
bias. Jadi seperti itu. Tapi dalam hal ini saya mencoba untuk mengenalkan bahwa ada loh riset seperti ini, dan untuk pustakawan kenapa enggak kita pakai, karena untuk teknologi NLP sendiri makin lama makin berkembang, Natural Language Processing atau NLP, makin lama makin bagus dan makin lama makin akurat. Jadi semakin data yang banyak masuk, maka semakin akurat dia akan belajar. Jadi memang pendekatan yang dipakai adalah pendekatan machine learning atau deep learning. Itu nanti mungkin kita akan bahas di lain kali. Jadi pembahasannya adalah ada dua topik besar, implementasi buku audio. Yang pertama adalah dalam hal content management, dan dua aplikasi manajemen. Kemudian dari content management adalah karakteristik buku audio, kemudian adalah kualitas suara atau format file yang digunakan. Ini juga sangat berpengaruh. Lebih lengkapnya ulasannya ada di paper yang saya berikan ke panitia. Kemudian ada application management, yaitu berdasarkan user interface dan user experience, dan terkait dengan yang kedua adalah terkait dengan subskripsi atau langganan buku audio. Nah, berdasarkan tadi saya bilang bahwa penelitian inilah keterbatasan. Jadi memang data kuantitatif yang berasal dari data umum hanya bisa diakses dari publik, yaitu alasan pendapat dari user. Kita tidak bisa melihat bagaimana tingkat keterpakaian karena ini data internal yang memang mereka pakai, pihak audiobook dan Audible pakai untuk melakukan perbaikan dalam hal layanan mereka. Dan ini saya kira data internal agak sulit untuk kita dapat karena terkait dengan data privacy, data pengguna dan lain sebagainya. Gitu. Dan penelitian masih misalkan umum karena memang belum berfokus pada penggunaan buku audio di perpustakaan. Jadi memang bagaimana user tunanetra, bagaimana user yang seperti kita biasa, itu gimana pendapatnya belum secara khusus terlihat gitu. Jadi inilah keterbatasan penelitian yang saya lakukan. Tapi yang saya coba tawarkan adalah metodologi penelitiannya adalah bagaimana kita bisa melihat dan melakukan yang namanya pemberdayaan natural language processing sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Itu yang kita coba lihat dari paper ini sebenarnya. Namun dari paper ini juga menimbulkan sebuah ide baru untuk bagaimana melakukan riset selanjutnya. Antara lain untuk kita bisa melihat faktor-faktor lingkungan, faktor kebijakan, dan infrastruktur terkait dengan kesiapan ekosistem digital buku audio di Indonesia. Saya kira ini akan menjadi penelitian yang sangat menarik apabila dilakukan oleh teman-teman sekalian yang memang yang memang berminat untuk melakukan hal tersebut. Saya kira sebagai penutup, buku audio adalah layanan lama di perpustakaan yang berevolusi sebagai suatu tren di layanan perpustakaan. Tapi untuk mengadopsi buku audio harus mempunyai konten buku yang baik dari segi kualitas, kuantitas, serta manajemen layanan buku audio yang baik untuk melayani pengguna. Dan ketiga adalah industri penerbitan buku audio makin besar, membuat layanan ini layak untuk perhitungkan di masa depan. Namun kita juga perlu melakukan riset terlebih dahulu terkait sebenarnya untuk membuat aplikasi ini kita butuh apa sih yang paling urgent, apakah masyarakatnya sudah siap, atau culture-nya sudah siap, atau infrastrukturnya sudah siap, atau kebijakan dan lain sebagainya. Dan saya kira belum banyaknya buku audio dalam bahasa Indonesia membuat penelitian ini belum bisa dilakukan dalam konteks Indonesia. Ini kelemahan dari riset yang saya lakukan. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa ada riset yang lebih baik di kemudian hari. Intinya adalah riset ini untuk audiobooks terbuka lebar di masa depan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan langsung menghubungi saya secara pribadi. Saya pribadi mohon maaf karena tidak bisa hadir dalam KPDI kali ini secara live, dan masa studi saya di sini masih 2 tahun lagi, jadi masih 50%. Semester depan baru akan melakukan qualifying exam, lalu proposal, lalu defense. Kemungkinan butuh waktu 2 tahun. Moga-moga cepat selesai. Jika memang ada yang ingin bertanya terkait riset ini maupun riset lain, silakan menghubungi saya pada email berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.